playing a game now. Ini bukan dia lagi ya? Apaan tuh? Apaan? Hah? Ada banyak kecoa. Ih. Kawannya. Saya nggak ada masalah sama kamu. Jangan ganggu saya. Jangan dipegang, jangan dipegang. Biar FD aja yang kesini ambil. Tolong. Kecoanya gede banget lagi. Slow. Kita nggak ada masalah sama kamu. Jangan gangguin saya juga. Apa? Kecoa. Ada kecoa lagi situ. kok jadi. Banyak banget cowoknya sih. Ada kecoa di mana? Oh my god, no way. Kok kita kayak diserang gini, Roy? Kau telah mengganggu aku. Bukan saya kali. Nggak, kita nggak ada yang niat untuk mengganggu. Kita nggak ada yang mau untuk mengusik Anda. Tapi badan ini, yang punya badan ini, mau melepas semua ilmu hitamnya. Ya? Nggak ada yang mau ganggu. Ya. Pegang, Bay. Bay, lilin, Bay. Roy, ini nggak bisa diajak ngomong deh. Gak bisa diajak ngomong nih, dia menyerang mulu. Karena dia malah merasa diganggu, semua Roy. di sini diserang kecoa semua. Di situ masih ada kecoa lagi nggak? Yang tadi di belakang? Ini kayak udah sadar ya? Belum sama sekali, saya takut sekali dengan kecoa. Tuh kayak ada apa jalan. I was so scared. Really. Dipakai lagi. Oh my god. Seriously, gue gak tahan deh, bener. Makanya ini dia dimakan loh. Coba tenangin, Roy, biar duduk dulu. Iya. Kecoanya jalan lagi. Itu kemana ya kecoa? Diam. Ya. Simpen mas, ya. Udah taruh situ biarin, taruh situ aja. Taruh situ. Itu nggak mesti dibakar tuh, Roy. Jangan dong. Ngebakar Kecoa makhluk hidup bakar. kasihan. Tuh ada satu tuh di bawah tuh. Nih mas. Nih. Itu kecoa apa ya gede-gede begitu? Makanya kecoa gede banget. Gede banget. Itu nggak dihabisin Udah- makanannya. Udah semua di sini di belakang katanya banyak kecoa loh di belakang. Kreatif. Maksudnya? Jadi banyak kecoa di meja belakang. Saya Di luar tidak ada masalah sama kamu ya. Jangan bagus saya. Bukan nonton lagi janjian. Ini kayak dia keluar masuk ya? Jangan ganggu penonton. Hah? Jangan ganggu penonton. Pergi! Hey. Jangan dekat! Ya kamu usir kecoanya supaya jangan dekat.
air minum. Air minum, air minum. Air putih. Air putih. Air Lo putih. periksa dalam rambut. Periksa rambut, ada kecoa nggak? Oh, serius loh? Hah? Nggak ada. Ada yang jalan? Hah? Nggak ada yang jalan? Ada nggak? Sorry mas. Beneran kan nggak? Nggak kan? Tadi kayak ada yang gerak tapi nggak ya? Masa sih? Jalan? Nggak? Nggak tahu, lihatnya gimana lo? I'm so scared. Nggak ada. Tadi balas ini. Pergi! Jangan ganggu di sini. Jantungan apa di sini. Maka ini gila sih. Ini aneh banget sih. Gila sih kecoa. Tapi ini dia gunain ini buat apa sih? Mau dimakan lagi nggak mas? Tinggalin abisin, tanggung. Aduh. Ah, Itu kecoanya dimakan lagi nggak sih? Ando simpan aja. Dia mau makan, dia mau muntah. tapi dia tadi nggak lempar kecoa ke siapa-siapa, lu nggak lempar kan? Ke kamu sih, Ke Bayu. ke lehernya itu. Udah Mas Daniel. Udah, Oke. Udah tenang? kita selesain ya. Kita bantu lepasin. Tapi Anda juga bisa ngendaliin, ya. Bantu juga ya untuk ngendaliin. Silakan duduk Mas. Oh my god, you make me crazy, you know? Oh, Jangan ganggu aku, Roy! aduh, siapa yang ganggu dari tadi? Saya juga dari tadi udah kaget kali. Masuk besok jantungan bener saya masuk berita. Aduh, elah Mas Daniel. Ini gara-gara masih di depan dia nih. Si Apa karena gambar ini dia nggak mangkok suka? ini. Mungkin bisa jadi Karena dia gambar nggak ini suka kali, diungkap Roy. mukanya. Dia ngamuk. Tuh keluar masuk. Iya, Aneh banget ya. tapi ya penasaran aja kenapa dia nggak ngabisin kecoanya. Itu dia buat apa sih sebenarnya makan kecoa itu untuk nambah kekuatannya gitu, untuk nge-recharge. Untuk recharge tenaganya biar powerful menurut dia. Itu yang saya lihat di Daniel. Dan ini sekarang udah low bat dia, udah Low habis. bat, capek lah pasti. Tapi ya saya takutnya kan tiba-tiba buka lagi gitu. Iya. Ya udah kecas lagi. Yang ngecas lagi. Sok saya di ICU udah edak. Aduh, jangan dong. Jantungan bisa, aduh, Mas. Anda nggak bisa ngendaliin ya makhluk ini. Mengikut Anda itu yang kadang masuk, kadang menguasai pikiran, menguasai badan Anda, tubuh Anda, itu Anda nggak bisa ngendaliin. Saya bisa. Bisa, tapi nggak terlihat seperti Anda bisa sih. Kayak malah dikasih jalan ya, biar Terkadang masuk ke badan. Dia kalau digusik, dia pasti marah. Dia kalau diganggu, dia marah. Makanya saya tidak mau. Saya mau lepas dia ini semua. Kalau dilepas menurut Anda dia gimana reaksinya menurut Anda? Marah, Saya- ngamuk, minta tumbal atau apa? Oke, Roy, menurut vision kamu kalau ini dilepas apa yang akan terjadi? Danielnya ataupun makhluk ini? Sebenarnya kalau dilepas juga Danielnya jadi orang biasa sih, dan nggak usah makan yang ganggal lah, makan nasi aja gitu.
Iya. Jangan kecoa, makin aneh nanti pikirannya. Dia bisa lepas tapi Pasti bisa dong. dengan berhenti melakukan makanan-makanan ini. Pasti bisa dong. Dan enggak Ini hanya cuma malam Jumat saja saya makan. Malam Jumat. niatnya sih harus serius. Kalau kayak gini kan itu masih hidup semua ya. baunya Masih. tuh Sangit ya? Bau apa sih? nggak enak banget mau diurus berat. No. Jadi nggak dibuka itunya. Jangan. Anda masih penasaran? Jangan, enggak, udah enggak penasaran, udah lihat tadi. Udah lihat. Masih Udah penasaran? lihat. Enggak cukup Udah lah. lihat. Jangan ditantangin udah. lagi, Ron. Nggak pengen lihat. Enggak, udah. Udah cukup. Kasihan itu kecoanya. Ya kasihan kecoa. Dia makhluk hidup loh. Kecoa. Takut. Aduh. Tapi Anda kemasukan begini nggak merasa terganggu atau gimana gitu kan? Usaha biar ngelepasin. Terkadang saya merasa terganggu. Nah, mungkin bisa lepasnya dari pertama kali dia bisa mendapatkan ini di mana tuh, di hutan itu? Iya, Nggak mau ke sana lagi biar lepas. Kenapa nggak mau? saya tidak mau lagi ke sana. Maksudnya biar melepaskan apa yang Anda dapat itu. Nggak mau lepas ya sebenarnya. Dia tidak mau, tapi saya mau melepas dia. Anda yakin mau lepas? Yakin, Kenapa? karena saya sudah tidak mampu lagi. Coba ingetin kami lagi deh sekali lagi. Pertama kali Anda punya ilmu hitam dan perjanjian dengan makhluk si kecoa ini tuh untuk tujuan apa sih? Awalnya saya pengen disegani orang. Sekarang kalau misalnya lepas dari ini dan orang nggak segan lagi dengan Anda gimana? Saya pengen tobat. Meskipun saya dihina, yang penting saya tidak mau lagi dia mengikuti saya terus. Oke, beneran pengen lepas ya, apapun resikonya, Iya. apapun nanti konsekuensinya mau dihadapin. Gimana cara ngelepasnya, Ray? Tidak lagi makan kecoa, Oke. terus udah gitu beribadah yang sama yang di atas saja. Benar-benar bersih sekali, tidak ada makan ini, makan itu, tidak ada ritual. Udah itu aja. Ada lagi? Nggak. Nggak ada sih. Jangan mulai lagi berarti. Perlahan akan pergi. Perlahan. Lepas luntur gitu. Ya luntur. Itu nanti sisanya dibawa pulang, dimakan lagi. Bukan mau dilepas ke habitat alam. Saya mau lepas. Iya dong, lepasin aja. Kasihan loh kecoa. Kan setiap makhluk itu punya setiap makhluk itu punya hak hidup dan mereka deserve kebahagiaan gitu. Mereka layak juga punya kebahagiaan. Kasihan kalau digigit kepalanya, walaupun saya takut ya. Tuh. Itu kecoa gede banget ya. Iya. Itu ada lagunya Cowok hutan dulu, ya? Pak. Bukan. Cowok di rumah nggak segede Kecoa. gitu. Nggak tahu tuh kecoa apaan. Intinya jangan lakuin ini lagi udah. Cukup hari ini aja. Jangan ada korban berikutnya, ya, Mas Daniel. Itu kalungnya ada jimatnya, ada isinya, ada Tidak. nggak ada. Berarti harus benar-benar meninggalkan semua hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib, dengan hal mistis, supaya benar-benar bisa luntur dan hilang. Jadi semua keburukannya ditutupi dengan kebaikan, dengan ibadah. Dan mudah-mudahan berangsur-angsur akan mendapatkan kehidupan jauh lebih baik. Masa mau diseganin sama manusia sih, Mas? Rela makan kecoa supaya dihormatin sama manusia tuh agak aneh sih. Iya, itu aneh. Ya saya dulu merasa saya pengen mau lebih besar daripada yang lain, lebih berani, lebih disegani. Makanya saya mencari ilmu seperti ini. Tapi bukan yang seperti ini yang saya cari. Ya, mudah-mudahan Anda tidak mencari lagi
hal yang lain yang justru malah menjerumuskan lagi ya Mas ya. Jangan sampai lepas satu nggak taunya datang lagi yang lain. Oke Mas, percaya dengan keyakinan dan agama Anda. Ya, Ya, ada yang mau disampaikan gak Irma? Ya, kalau kita mau disegani, dihormati orang banyak, ya kita harus jaga sikap dan perilaku ya. Iya. Bukan dengan cara instan ya nuntut ilmu kayak begini supaya orang jadi takut. Disegani sama ditakuti beda loh. Jadi kalau disegani itu ya sikap dan perilaku kita bisa orang jadi segan sama kita. Nah, itu bagaimana kita bisa jaga sikap dan perilaku aja sih kalau menurut saya. Ada lagi yang mau kamu sampaikan, Roy? Nggak ada lagi sih. Itu aja. Kalau ini sih saya bilang bukan disegani, ditakuti. Iya, Iya Jadi, sih. Jadi People- nggak respect people ya? scare with- Iya, jadi kita scare with us, ngeri. Kita yang ngelihatnya serem. ya jadi takut lah saya juga. Ya kalau ditakuti jadi ya kita jadi merasa seolah-olah kita jagoan dong. Takutnya takut itu. Saya takut kecoa juga. Mau Enggak. Terima kasih. Saya vegetarian. oke, nggak ada yang ke situ. No, enggak. Saya tenang aja. aman. Oke, Mas Daniel. Terima kasih Anda sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kami berharap yang terbaik untuk Anda dan kami percaya siapapun termasuk Anda layak untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik tanpa harus menggunakan hal seperti ini. Anda boleh meninggalkan studio dan itu dibawa, silakan, tapi jangan dimakan lagi. oke. Terima kasih. Sama-sama. Dah, Ewa. Matanya itu ya kayak mau makan kita. Ketika berprasangka buruk tertanam di dalam hati, segala yang terjadi akan terasa muak dan tak berarti. Pemirsa, 3 partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Yuli, Tri, dan Daniel. Tiga-tiganya punya perilaku mistis yang berbeda. Kalau Yuli dia menggunakan susuk, kalau Tri menggunakan pelet untuk mendapatkan kekayaan, sementara Daniel dia memiliki ilmu hitam agar disegani orang. Gimana komentar kamu, Roy? Saya takut ke partisipan ketiga. Daniel, kenapa? Karena dia berkepribadian yang tenang namun menusuk di belakangnya. Berbeda dengan Tri dan Yuli yang masih bisa dikontrol, namun tidak demikian dengan Daniel yang membuat teror gitu. Justru yang menyeramkan seperti itu, di depan kelihatan tenang, tapi justru di belakang dia dendam, marah, dan menggunakan hal-hal mistis untuk menyerang. Iya, takut deh. Pokoknya intinya makan kecoa aja saya juga udah liatnya aneh gitu, takut. Jangan-jangan keluar lagi nih dia. Jadi saya sih kurang simpatik juga dengan Daniel sih, karena takut. Menyeramkan ya. Menyeramkan, takut bukan takut hantunya, takut Iya. perilakunya. Lebih perilaku dan psikopatnya itu sih. Psikopat sih sebenarnya. Iya. Irma, gimana tanggapan kamu? 3 partisipan kita hari ini. Aduh, ya udah setuju banget sama Roy. Daniel yang paling saya takutin. Karena Ya itu, kalau saya bilang justru sosok kayak Daniel itu pengecut. Sosok yang pengecut, ya dia benci sama orang, dia mau orang, tapi kan dia tidak berani dengan tangannya sendiri. Kalau memang dia pemberani, face to face dong. Nah ini kan dia melalui media goib ya, kalau orang bilang media goib yang tidak terlihat ya, untuk menyakiti seseorang. Itu saya anggap suatu perbuatan pengecut ya. Nah yang kayak gitu kan kita jadi nggak tahu ya, contoh Bayu disakiti orang, tapi Bayu kan nggak tahu yang menyakiti siapa. ya, ya, Malah yang kayak gitu yang serem kan. betul. Kita Iya mau sih. membalasnya nggak tahu, kita balas siapa yang menyakiti kita, siapa kita nggak tahu. Aduh, Iya kan? serem juga ya. Jadi malah lebih serem yang kayak gitu. Mudah-mudahan kita semua di sini dan juga yang menyaksikan terlindungi dari orang-orang dan perilaku seperti ini. Amin. Oke, Irma Darmawangsa, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencana baiknya, sukses untuk karir. Salam untuk buat Bang Jarwo. Ya siap. Nanti disalamin ya ke Bang Jarwo ya. Iya.
disampaikan ya salamnya. Terima kasih. Makasih. Ada mudah-mudahan saya pulang dari sini nggak jantungan ya. Ah itu dia. Nggak ada yang ikut dia kan, Bro? Nggak ada Takutnya sih harusnya. nggak, jangan sampai ada yang nempel ke saya ya. Coba lihat di rumah kecoanya sama Aman tadi apa enggak ya? Saya jadi nggak nafsu makan baru. Saya pernah lapar banget ini. Aduh. Nggak nafsu makan saya. Oke. Rekiosi. Thank you. Terima kasih untuk semua penjelasan dan pencerahan ya malam hari ini seperti biasanya. Pemirsa, belajarlah untuk menerima apapun dalam hidup dengan